Pasca penolakan Mahkamah Konstitusi atau MK pada seluruh permohonan gugatan kubu 01 dan 03, konstelasi politik tanah air berangsur-angsur berubah. Kini sebagian pendukung partai dari paslon penggugat memberi sinyal bergabung ke pemerintahan, termasuk Nasdem, PKB, PPP, bahkan PKS. Lalu bagaimana dengan nasib Capres Anies dan Ganjar setelah kalah Pilpres? Apakah mereka juga bakal menerima tawaran bergabung masuk kabinet atau konsisten berada di luar pemerintahan? Sementara itu dalam spekulasi liar sejumlah pihak, kemungkinan terburuk yang bisa terjadi bagi Anies dan Ganjar usai kalah Pilpres adalah berurusan dengan KPK. Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo memiliki sikap tersendiri merespon kemungkinan merapat dalam kabinet Prabowo Gibran. Anies Baswedan mengaku sudah kerap ditanya terkait kemungkinan bergabung pada pemerintahan mendatang. Dalam pernyataan terbarunya soal kemungkinan bergabung dengan Prabowo Gibran, Anies mengaku hanya akan menunggu momentum. Ia akan menjawab pertanyaan itu jika ada peristiwanya. Sebab jika mengatakan ya atau tidak, publik akan bertanya tentang adanya tawaran atau tidak. Kendati demikian, Anies memastikan dirinya masih tetap berpegang pada gerakan perubahan. Pernyataan Anies ini terbilang cukup berbeda dengan sikap sebelumnya. Jika kali ini ia mulai melunak dan terkesan tak menolak jika diajak bergabung dalam pemerintahan. Sebelumnya ia memberikan sinyal menolak bergabung. Soal komitmen mari kita berjuang bersama, jangan khawatir, saya tidak akan geser kanan kiri, kata Anies beberapa waktu lalu. Berbeda dengan Anies, Ganjar hanya menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang menawarkan posisi menteri dalam kabinet Prabowo Gibran. Namun ia lebih memilih berada di luar pemerintahan daripada mengisi jabatan menteri. Menurutnya jauh lebih baik jika ia berada di luar pemerintahan untuk melakukan check and balance. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan sikap politiknya tidak bergabung dengan pemerintahan. Bedakan antara sikap politik dengan penghormatan kepada pemerintahan. Saya menghormati pemenang, tetapi sikap politik saya lebih baik kami di luar, tegas Ganjar. Kendati demikian, Ganjar belum bisa mengonfirmasi arah politik partai pengusungnya, PDIP yang akan bergabung atau di luar pemerintahan. Usai kalah Pilpres, analis politik Agung Baskoro menilai arah politik yang paling memungkinkan bagi Anies Baswedan adalah maju kembali ke Pilkada Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Sebagai petahana, Anies disebut masih populer di kalangan pemilih. Namun Agung juga mempertanyakan apakah Anies berkenan maju Pilkada. Atau sebaliknya apakah koalisi perubahan yakni Nasdem, PKS, dan PKB yang sebelumnya mendukungnya di Pilpres kembali tertarik mengusung Anies. Sejauh ini, Nasdem mengisyaratkan lampu hijau untuk mengusung Anies. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menyebut Ketua Umumnya Surya Paloh sudah mempersilahkan Anies Baswedan jika ingin maju lagi di Pilgub Jakarta 2024. Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syahiku justru mengatakan partainya tak akan lagi mengusung Anies pada Pilkada November mendatang. Alasannya karena ex-Mendikbud itu saat ini dinilai sudah menjadi tokoh nasional. Adapun Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiala Ilyas mengatakan partainya terbuka jika Anies ingin maju untuk mencalonkan diri. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional atau KPN Adib Miftahul menilai jikapun Anies maju Pilkada mendatang, figur Anies belum tentu sekuat sekarang. Apalagi sambungnya dinamika politik yang cepat berubah. Ia menyebut Anies semula adalah seorang rising star karena bukan seorang kader partai tetapi kerap diberi karpet merah dalam kontestasi politik dalam setidaknya 10 tahun terakhir. Kendati demikian, Anies dinilai mudah untuk ditinggalkan partai politik apabila sudah tidak lagi memberikan pengaruh elektoral. Menurut Adib, salah satu cara efektif agar ketokohan Anies tetap kokoh adalah dengan menjadi kader partai. Sementara itu saat ditanyakan soal keinginannya kembali maju pada Pilkada DKJ, Anies menyebut peluangnya di Pilgub Jakarta terbuka asal mendapat dukungan karena ia mengaku baru menjabat 1 periode di Jakarta. Analis politik dari Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarok menilai, usai kalah telak di Pilpres, Ganjar perlu memegang jabatan strategis di parpol demi memastikan pamornya tak redup. Apalagi menurut Zaki, Ganjar masih berpeluang untuk maju kembali menjadi salah satu kandidat di pentas Pilpres berikutnya. Sementara itu, salah satu jabatan yang layak diberikan kepada mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu adalah jabatan Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Menurut Zaki, Ganjar layak mendapatkan posisi itu untuk menggantikan Hasto Kristianto. Selain karena Hasto sudah cukup lama menjabat yakni sejak 2014, belakangan sepak terjang Hasto juga dianggap meresahkan oleh publik dan pengamat politik.
Selama putaran Pilpres 2024, Hasto kerap melakukan blunder terutama dengan melakukan serangan kepada Presiden Jokowi. Sikap Hasto tersebut dinilai justru merugikan PDIP. Zaki menilai peluang Ganjar untuk mendapatkan posisi strategis di PDIP cukup besar. Selain sebagai kader yang loyal, Ganjar juga meniti karir politik dari bawah. Ganjar juga punya hubungan yang relatif baik dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional atau KPN Adib Miftahul melihat figur Ganjar bakal dimaksimalkan dalam rangka konsolidasi, mobilisasi, ataupun evaluasi bagi PDIP. Berbekal pengalaman menjadi gubernur Jateng selama 2 periode, Adib menilai Ganjar dapat diberi tugas beres-beres partai dan menciptakan kader-kader yang baik untuk PDIP pada Pilkada serentak 2024 ini. Mengenai posisi di PDIP, Ganjar enggan berbicara banyak. Menurutnya itu akan menjadi keputusan dalam Kongres. Namun sebagai kader, ia mengaku siap ditugaskan dimanapun. Soal kemungkinan bila gagal menjadi presiden, Anies terbuka untuk berkutat dengan kesibukan lain. Menurutnya ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan jika tak lagi menjadi pejabat publik. Salah satu kegiatan yang diakuinya masih dijalani saat ini adalah menjadi pembina Karang Taruna di sebuah kampung di Jakarta sejak 2013. Anies mengaku tertarik pada kegiatan yang bersinggungan dengan perubahan sosial dan pengembangan masyarakat. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut dirinya sebagai seorang ekonom jika mengacu pada latar pendidikan formalnya. Pada hari pemungutan suara 14 Februari lalu, Ganjar juga sudah mengungkapkan alternatif rencananya jika kalah Pilpres. Ketika itu Ganjar menyebut jika tak dipilih oleh mayoritas rakyat, dirinya akan kembali menjadi masyarakat biasa. Dulu saya rakyat, lantas masuk ke jabatan publik, ya dari rakyat akan kembali menjadi rakyat, ucap Ganjar. Menurut Ganjar, pejabat publik bisa gila ketika purna tugas tidak kembali menjadi masyarakat. Selain itu dia juga menilai pejabat akan menghalalkan segala cara apabila sikap itu dipedomani. Pada 2022 lalu, Anies pernah diperiksa KPK terkait kasus Formula E. Sementara Ganjar juga pernah menjalani pemeriksaan di gedung anti rasuah tersebut pada 2019 terkait korupsi EKTP. Di tengah kampanye Pilpres 2024, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pada Januari lalu membuat pernyataan provokatif bahwa capres yang kalah akan menjadi tersangka pasca Pilpres. Meski Fahri tidak menyebut nama sosok capres yang dimaksud dalam cuitan di akun X-nya tersebut. Namun berdasarkan rekam jejak kasus yang menyeret Anies dan Ganjar tadi, tak sedikit yang menyebut jika salah satunya bahkan keduanya bisa saja menjadi tersangka. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana pada Juni 2023, pernah menyebar rumor jika KPK segera mengumumkan perkembangan dugaan kasus korupsi Formula E dan Anies Baswedan segera ditetapkan sebagai tersangka. Dirinya menyebutkan penetapan Anies jadi tersangka merupakan bagian dari langkah politik untuk menjegal Anies menjadi presiden yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sebelumnya pada 7 September 2022, Anies yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta diperiksa KPK sebagai saksi terkait pelaksanaan balap mobil listrik Formula E. Kegiatan internasional itu dianggap memiliki mekanisme pembiayaan yang diduga melanggar aturan. Adapun Ganjar Pranowo pernah dituding oleh terpidana korupsi EKTP Setia Novanto pada 2018. Mantan anggota DPR RI itu disebut menerima $500.000 aliran dana proyek EKTP. Namun oleh KPK tudingan itu dianggap tidak terbukti. Usai tudingan korupsi EKTP pada Maret lalu, Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan capres nomor urut 3 itu ke KPK terkait korupsi Bank Jateng. Ketua IPW Sugeng Teguh menyebut modus operandi korupsi tersebut berupa cashback. Dia mengatakan perusahaan asuransi melakukan praktik korupsi dengan memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kredit Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu kata Sugeng diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Salah satu pihak yang mendapatkannya adalah pemegang saham pengendali Bank Jateng yakni sebesar 5,5% yang diduga adalah Gubernur Jawa Tengah saat itu. Sugeng mengungkapkan korupsi ini diduga terjadi dalam rentang waktu 2014-2023. Adapun nilai korupsinya menyentuh angka hingga 100 miliar rupiah. Sikap Anies yang melunak dan seakan menunggu tawaran Prabowo Gibran hingga berencana mengikuti Pilkada DKJ dapat dibaca sebagai bagian dari upayanya untuk tetap mempertahankan elektabilitasnya sebagai tiket menuju Pilpres 2029.
Sementara penegasan Ganjar yang tak ingin bergabung dalam pemerintahan dapat dibaca sebagai indikasi jika PDIP juga kemungkinan bakal menjadi oposisi. Sementara itu, netizen berasumsi bergabung ke dalam pemerintahan adalah pilihan yang aman untuk terbebas dari masalah hukum. Gimana menurut kalian?